Sekarang dari kakek anak ya ke cucu namanya seperti itu. Ya, kalau di Arab itu udah biasa. Ya, seperti itu. Kalau kita jarang tuh ya. Ya, jarang seperti itu. Jadi Ali bin Husain dari kakeknya. Kakeknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak namanya Ali bin Husain. Nah, begitu. Jadi kembali lagi, muter-muter di situ. Jadi dari Ali bin Husain dari kakeknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamuhu. Ada 4 sifat, kalau manakala 4 sifat tersebut kumpul pada diri seseorang, pada diri seseorang, kamula islamuhu, maka sempurna Islamnya. Jadi kata Nabi ada 4 sifat, kalau kumpul 4 sifat ini pada diri seseorang, maka Islamnya akan sempurna. Walau kana min qarnihi ila qadamihi khotoya, sekalipun dari ujung rambutnya yang ada di kepala sampai ujung kakinya banyak dosa-dosa dan kesalahan, insya Allah Islamnya sempurna kalau dia sudah memiliki 4 sifat yang akan disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana nih? Ya, 4 sifat tersebut. Yang pertama kata Rasulullah, as-sidqu, jujur. Ya, jujur, bener, kagak bohong. Orang kalau udah punya sifat jujur, ya bener, kagak pernah bohong dalam hidup dan kehidupannya, insya Allah Islamnya sempurna. Yang kedua, wasyukru, bersyukur. Jadi dia udah pandai mensyukuri nikmat Allah. Sebab banyak orang-orang yang kufur nikmat. Ya, jadi dari sekian hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan, ternyata yang bersyukur itu sedikit. Hal ini disinyalir dalam firman Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi makanya kita disuruh bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi Bapak Ibu, ayo kita selalu bersyukur. Bagaimana resepnya? Gampang. Ya, kita jangan selalu melihat ke atas, lihat juga ke bawah. Ya, jadi kalau dari segi materi, penilaian kita dunia materi, lihatnya jangan selalu ke atas, lihat juga kemana? Ke bawah. Kalau kita lihat ke bawah, insya Allah banyak syukur kita dari alhamdulillah. Begitu mulu udah kita. Alhamdulillah. Ya, pala baru puyeng dikit masih alhamdulillah. Ya, masih banyak yang lebih parah lagi sakitnya sama kita. Nah, begitu. Ya, jadi ya pokoknya kita kalau ngelihat ke bawah, insya Allah banyak syukur kepada Allah. Ini kadang-kadang orang lupa, yang dilihat selalu ke atas. Dia mah enak dah, dia mulu. Ya, dia mah enak. Ya, sekali-kali ke kita lah, kita juga enak. Udah begitu aja, bersyukur kepada Allah. Kalau kita ngelihat orang yang selalu di atas kita mulu, kapan bersyukurnya kita? Sampai mati kita nggak pernah bersyukur. Iya, kurang terus. Ya karena yang dilihat ke atas. Tuh, makanya tuh pejabat-pejabat begitu tuh rata-rata. Ya, sehingga gajinya udah gede banget. Ya, tapi masih kurang aja. Ya akhirnya korupsi. Nah, seperti jadi orang yang korup itu karena tidak syukur kepada Allah. Kalau kita lihat kan Masya Allah, mereka udah hebat-hebat banget, tapi masih kurang aja. Ya, nah makanya ayo kita belajar. Apa yang Allah udah kasih, udah syukuri. Ya, emang alokasinya segini, udah itu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Enak gak kira-kira begitu? Ya Bu ya? Ya, Ibu dikasih sehari 5 juta, udah syukuri aja Bu. Alhamdulillah. Begitu. Iya. Ya Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita kufur nikmat. Ya, jangan bilang dikasih, ya segini doang.
Besok dikasih lagi, ya segini doang. Jangan, alhamdulillah. Tuh. Suami tuh seneng kalau istri ngucapin alhamdulillah pada saat dibagi. Alhamdulillah. Itu adem dia, adem. Nah, ibu ya, insya Allah ibu-ibu di sini begitu semuanya ya. Alhamdulillah, syukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga, wal haya'u, punya sifat malu. Malu berbuat dosa, malu berbuat maksiat. Tuh, kita kalau udah punya sifat malu, nanti Islam kita sempurna. Kalau kita mau dosa, udah sadar sendiri, malu saya masih begini aja. Ya, nah begitu. Padahal usia saya udah tua, tapi masih dosa aja. Tuh. Akhirnya malu gak dia? Malu, mikir dia. Masa ya jam 12 masih main gaplek ya? Ya, malu gak kira-kira? Malu. Udah punya anak pada gede-gede. Wah, ilaha illallah, nih orang malam masih main gaplek aja, malu sama anak. Tuh, apalagi udah punya cucu. Ya, malu sama cucu. Nah, begitu. Jadi kita kalau punya rasa malu, insya Allah tidak mau macam-macam berbuat dosa, berbuat maksiat. Makanya disitulah kata Nabi, al-haya'u minal iman. Malu itu ya bagian daripada iman. Nah, satu lagi, ya wa husnul khuluqi, punya budi pekerti yang bagus, akhlak yang mulia. Udah 4 aja dah nih. Kalau kita udah punya nih 4, kita amalin dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah dah kita menjadi ya pribadi muslim yang sempurna Islamnya. Jujur, syukur, punya rasa malu berbuat dosa maksiat, dan punya budi atau akhlak yang baik. Ya, budi pekerti yang baik. Hukiya dihikayatkan anna Ja'far at-Tayyar radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi Ja'far at-Tayyar, ini disebut at-Tayyar ada ceritanya. Jadi nanti beliau dikasih sayap 2 sehingga bisa terbang. Ya, Tayyar itu kan burung ya, burung pesawat. Wah, hebat. Ini Imam Ja'far dikasih sayap sama Allah 2, ya bisa terbang deh. Karomahnya tuh begitu. Bapak mau bisa terbang? Hebat ini. Ya, makanya disebut Ja'far at-Tayyar. Nah, seperti itu. Jadi Imam Ja'far at-Tayyar radhiyallahu taala anhu bi barakati sidqihi, dengan keberkahan jujurnya. Nih jujurnya, wa adami kizmihi, enggak pernah bohong. Fi jami umri, pada ya seluruh umurnya. Tuh, jadi selama dihidup enggak pernah bohong. Itu doang dah tuh yang diamalin. Kagak pernah bohong. Kagak pernah bohong dalam hidupnya. Ya bener terus. Nah, ini keberkahan benernya, dia nggak pernah bohong. Akhirnya Allah kasih karomah. Tuh, akhirnya ya Ja'far ini dikasih 2 sayap. Wah, kayak malaikat. Malaikat kan punya sayap. Nah, begitu. Jadi dia bisa terbang. Wah, Nabi aja kagum. Nabi, ente Ja'far punya amalan apa bisa terbang? Nah, begitu. Ya, masya Allah, hebat ini. Ya, orang kalau udah dikasih keistimewaan itu, ya masya Allah, ya begitu. Pokoknya yang punya ada amalannya. Ya, dia punya amalan tertentu. Ada orang dikasih keistimewaan, ada karena amalannya selawatnya, banyak baca selawat. Ada orang banyak zikirnya, ada orang yang banyak sedekahnya, ada yang ya enggak pernah bohong, jujur terus. Itu ada yang amalannya baca Quran terus. Ya begitu. Jadi ada ya ciri-cirinya. Nah itu nanti ya hebat tuh orang. Kalau kita kan enggak, ini enggak. Iya. Nah begitu. Jadi ini orang-orang tertentu punya karomah seperti itu. Jadi bibarakati sidqihi, dengan keberkahan jujurnya, wa adami kizmi, dan tidak pernah bohongnya di dalam seluruh umurnya. Lama kutila, tatkala dia tewas, ya, ja'alallahu ta'ala lahu janahaini, Allah berikan kepada Ja'far 2 sayap. Ahdoro ini yang dua-duanya hijau, sayapnya hidir itu hijau.
Nabiullah Khidir, Nabi Allah hijau. Ya. Nah, itu Nabiullah Khidir kan namanya Balya bin Malkan namanya. Ya, jadi orang lebih kenalnya Nabi Allah Khidir. Sebenarnya namanya itu Balya bin Malkan. Disebut Khidir karena hijau, menumbuhkan kesuburan. Setiap yang ditatengin, tempat atau apa saja, pasti akan memunculkan keberkahan. Artinya hijau. Nah, seperti itu. Nah, ini alokasi 2 sayap ya hijau. Muwassahaini bid-durri wal yakut, yang dipenuhi dengan mutiara dan yakut. Yatiru bihima, dia bisa terbang dengan sebab 2 sayapnya. Ma'al malaikati, sama-sama sama malaikat. Kelasnya udah di malaikat. Masya Allah. Kelasnya udah di malaikat, di langit. Ya. Jadi di langit dia dikenal. Di bumi banyak yang gak kenal, di langit dikenal. Udah masyhur namanya sama malaikat-malaikat. Tuh bisa terbang ya bersama-sama dengan para malaikat. Emang malaikat punya sayap? Punya. Dalam Al-Qur'an dikatakan uli ajnihatim masna wasulasa waruba'. Ya, jadi malaikat itu punya sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayap 4. Nah, begitu. Jadi dia bersama-sama dengan para malaikat. Fasa'alahun nabiyyu alaihi salamu yauman, maka Nabi bertanya kepada ya Ja'far ya satu hari, ya Ja'far at-Tayyar, Ja'far at-Tayyar, yabna Abi Thalib, wahai putranya Abi Thalib, bi ayyi amalin balagta hadhil karamata, sebab amal apa yang menyebabkan kamu sampai dapat kemuliaan seperti ini. Tuh, Nabi aja kagum. Ya, Nabi kagum tuh sama Ja'far. Amalan apa yang membuat kamu dikasih kemuliaan seperti ini? Terbang sama-sama malaikat. Jadi golongannya udah golongan para malaikat. Faqala, lalu Ja'far jawab nih bapak ibu, dibilang la adri, saya tidak tahu, illa anni imtana'tu an salasati asya'a fi halatil kufri wal islami, kecuali dalam hidup saya memang larang diri saya dari 3 macam, baik pada saat saya lagi kufur dulu sebelum masuk Islam maupun saat saya udah Islam. Jadi dari dulu saya larang diri saya cegah diri saya 3 macam perbuatan. Qala Nabiyyu alaihi salam, lalu Nabi bertanya lagi, mahia, 3 amalan apa yang kamu kerjakan saat kamu masih kufur ataupun saat kamu udah masuk Islam? Ditanya tuh, ya, mahia, apa itu? Qala, lalu dijawab sama Ja'far, makazibtu wa mazanaitu wa masakartu fi halatil kufri wal islami. Jadi ada 3 perbuatan yang saya nggak pernah lakukan, saya larang diri saya saat saya kufur maupun udah Islam. Pertama, saya nggak pernah bohong, saya larang diri saya jangan bohong. Yang kedua, saya tidak pernah berzina, saya larang diri saya berzina. Yang ketiga, saya nggak pernah mabok, ya saya larang diri saya untuk mabok. Itu 3, ya, nggak bohong, nggak zina, nggak mabok. Baik waktu saya belum masuk Islam maupun saya udah masuk Islam. Qala Nabiyyu alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, tilka haramun fil islami, 3 macam itu memang haram dalam agama Islam. Pandangan Islam 3-tiganya haram. Bohong haram, zina haram, mabok juga haram. Cuma kadang-kadang orang kalau berzina ditakut, mabok ditakut, bohong diberani. Banyak gak orang Islam pada bohong? Banyak, ya banyak. Mungkin kita juga sering bohong, ya begitu. Bukan kita nyalain orang, dalam diri kita juga kita akui kita sering bohong. Sama bini aja sering bohong gitu ya. Iya, ya, begitu. Istri juga sering bohong sama suami. Ya, Rukan ngaku iya. Nah, begitu. Jadi kita akui. Nah ini. Jadi jangan kita suka berbohong. Ya, kepada anak nggak boleh bohong, kepada istri nggak boleh bohong, kepada diri sendiri juga tidak boleh bohong. Itu yang ditanamkan sama Ja'far. Kata Nabi, ya 3 perbuatan itu menurut pandangan Islam ya memang haram, nggak boleh itu. Ya seperti itu.
Wa bi ayyi ma'nan imtana'ta minha fi halati kubri. Nah, sekarang apa artinya kau cegah diri kamu berbuat 3 macam itu pada saat lagi kufur? Kalau kamu udah masuk Islam, emang pandangan Islam haram, jelas kamu nggak kerjakan karena memang Islam memandang itu haram. Tapi yang Nabi tanya saat kamu lagi kufur, kenapa kamu juga ya tidak membolehkan diri kamu untuk melakukan 3 macam itu? Pak Ajab. Lalu Ja'far jawab, waqala, beliau bilang, tafakkartu fil kalami, saya berpikir dalam omongan saya, innaman kadzaba fi kalamihi kana mutahiman bainal khalaiki. Orang-orang yang berbohong dalam bicaranya itu dia selalu ya ragu-ragu, tidak ya punya satu kemantepan di hadapan makhluk-makhluk Allah, di hadapan manusia. Orang kalau bohong hidupnya nggak pernah tenang, ya. Sebab menurut hati kecil itu salah. Nah, begitu. Jadi dibilang begitu. Kalau saya berbohong, itu otomatis hati kecil saya mengaku itu bohong, sehingga tetap nggak nyaman dalam hidup ini, nggak ada rasa ketenangan. Nah, begitu. Coba lihat ya Bapak, Saudara, pencuri, ya itu dia ya tetap mengakui bahwa mencuri itu hukumnya apa? Nggak boleh. Ya, dalam hatinya nggak bisa dibohongin. Ya, sehingga kalau ada polisi lewat dia ketakutan. Padahal polisi mah kagak mau nangkep dia. Ya, tapi itu ada rasa hati kecilnya yang tidak bisa dibohongi. Tuh, makanya orang yang suka berbohong, ya udah nggak tenang hidupnya, nggak enak aja. Ya, sono dibohongin, sini dibohongin. Ya akhirnya dia lewat bingung ntar. Di sono dia kagak enak lewat, ke sono dia kagak enak lewat. Sono udah dibohongin sekampung. Ya, di sini sekampung dibohongin juga. Ya Allah, kemana aja orang dibohongin. Ya, itu. Jadi tetap nggak nyaman hidupnya. Itu karena dia suka berbohong. Akhirnya memutuskan tali silaturahim. Itu begitu. Wa yakunu lahul hajalatu, dan itu menjadi kecacatan buat dia. Famtana'tu anil kadzibi, maka saya cegah diri saya dari berbuat bohong. Yang kedua, watafakartu, saya merenung, saya berpikir fi zina, terkait tentang zina. Innaman zana bimraati, sesungguhnya orang-orang yang berzina ya dengan perempuan saya, au bibnati, atau dengan putri saya, au bi uhti, atau dengan saudara perempuan saya, fayakunu syainan li, itu menjadi cacat, aib buat saya. Fala ahtamiluhu, maka saya tidak terdorong untuk melakukan hal itu. Fakadzalika, maka demikian la yahtamiluhu ghairi, maka tidak sedikit pun ya ada terdorong hatiku untuk melakukannya kepada selain aku. Ya, pali ajlihi, maka karena itulah imtana'tu, saya cegah, saya larang diri saya untuk berbuat zina. Ya, jadi dia ngukurnya bagaimana kalau anaknya, kalau istrinya berzina kepada orang lain. Sakit nggak diri kita? Sakit, merasa tuh bagaimana kalau istri kita zina sama orang lain, bagaimana kalau anak kita, saudara kita, ya kakak kita, ya itu berzina. Nah begitu juga kalau saya berzina dengan perempuan, ya yang memang itu bukan ya saudara-saudara saya, tetap itu merasa nggak enak karena ukurannya kalau itu perempuan, ya seandainya istri kita dia berzina, kalau seandainya itu perempuan ya anak kita berzina, atau dia itu saudara kita berzina, kita merasa nggak enak, sakit rasanya, ya malu kita. Nah, begitulah kalau kita berbuat zina kepada orang lain, itu yang tertanam di dalam diri saya. Makanya saya larang diri saya untuk melakukan perbuatan zina. Amal imtina'u anil muskiri, adapun pencegahan saya daripada mabuk. Kenapa dirinya ya dilarang, dia nggak mau mabuk? Ya padahal dia bukan orang Islam, dia masih dalam keadaan kufur. Padahal saat itu ya orang-orang kafir sama minuman ya itu udah susah dipisahkan. Tapi Ja'far saat itu ya melarang dirinya untuk mabuk, untuk minum minuman yang memabukkan. Itu alasannya apa?
Faro'aitu kullal khalaiki, maka aku lihat semua ya makhluk-makhluk Allah, ya semua manusia, yuriduna antakuna ukuluhum fi ziyadatin alal ukala, ingin mereka supaya kecerdasannya semakin tambah ya atas orang-orang yang berakal. Jadi ya akal menurut dia, pandangannya kata Ja'far, itu ada satu ya ciptaan yang benar-benar istimewa. Jangan sampai dirusak. Kecerdasan akal jangan sampai dirusak dengan sebab mabuk. Nah begitu. Sehingga kalau dia mabuk berarti sama aja dia merusak akal pikirannya. Nah sementara manusia itu mulia disebabkan karena akal. Manusia apa? Ibu kalau nggak ada akalnya mulia nggak kira-kira? Mulia. Ya, nggak bakalan mulia. Ya. Manusia kalau nggak ada akalnya nggak bakalan mulia. Nah, seperti jadi manusia itu mulia karena ada akalnya. Kalau kerbau mahal karena gede. Ya, ditimbang, wah ini berapa ton? Mahal dia. Ya. Kalau burung bukan gedenya dilihat, suaranya. Ini burung mahal karena suaranya bagus, merdu, sehingga orang berani beli berapapun harganya. Nah, seperti itu. Ya kalau ikan mungkin karena keindahannya, orang melihat nih indah, ya sehingga itu dia bisa mahal. Nah kalau manusia mulia karena apa? Akalnya. Mahal karena akalnya. Kalau akalnya dirusak, misalnya jadi gila dia, ya nggak sadarkan diri. Ya, itu sama binatang lebih rendah manusia. Balhum adollu, mereka manusia yang tidak memanfaatkan akalnya itu bisa lebih rendah, lebih hina lagi kebanding daripada ya binatang. Nauzubillah min dzalik. Itu pikiran saya ke sana. Kenapa akal yang sangat penting ini dirusak? Nah, jadi dia punya prinsip walaupun saat itu dia belum masuk Islam, tetap dia tidak mau mabuk. Ya, karena itu bisa merusak akal. Dan akal itu merupakan satu hal yang sangat penting. Manusia itu bisa mulia karena akalnya. Paman syariba wasakaro, siapa yang minum dia mabuk, ya zulu akluhu, hilang akalnya, rusak akalnya. Wa yastagilu bil hizyani, akhirnya dia disibukkan dengan kehinaan. Wa yadhakuna alaihi, dan mereka tertawa atasnya. Banyak orang yang mentertawakan. Ya begitu dia lagi mabok, ya Allah, orang kalau udah mabok udah kagak paham apa-apa, hina, orang mentertawakan dia. Ya seperti itu. Fa'ili ajli dzalika imtana'tu anis syurbi, karena itulah ya saya larang diri saya untuk minum, untuk mabok. Faja'a Jibril alaihissalam, maka datang malaikat Jibril alaihissalam. Faqala, maka berkata siapa malaikat Jibril? Sadaqa Ja'far, benar Ja'far. Ja'alallahu lahu janahaini bil imtina'i an hadhil asya'i salasati. Ya, maka Allah jadikan di Imam Ja'far itu akhirnya dua sayap, gara-gara dia menghalangi dirinya dari tiga perbuatan tersebut di atas. Fatakribu zohirun, maka pendekatan seperti itu memang sudah jelas, tidak bisa diragukan lagi. Nanti baru al hadisul khamisu wassalasu. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik.
walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tansyarihu bihas sudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likafatil muslimina ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin, warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin, wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.